Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman mahasiswa di program studi teknologi pendidikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, keberkahan, keberkahan dalam segala aktivitasnya. Pertama-tama, Bapak menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ya di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankannya dengan baik, kemudian mendapatkan berkah limpahan pahala yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini teman-teman mahasiswa semua, kita berjumpa melalui via Zoom ya, karena keterbatasan waktu ya berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sebelumnya seharusnya kita memiliki beberapa pertemuan sebelum bulan suci Ramadan. Tapi mudah-mudahan materi atau di mata kuliah penulisan karya ilmiah ini tidak mengurangi esensi dari keilmuan kita. Mari kita lihat materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan pengantar penulisan karya ilmiah. Tentu teman-teman semua sudah pernah ya. Kalau ditanya, apakah sudah pernah menghasilkan karya ilmiah? Tentu jawabannya sudah ya, teman-teman semua. Apa contoh bentuk dari penulisan karya ilmiah? Di antaranya ya, di antaranya teman-teman pernah membuat makalah, modul, atau teman-teman pernah membuat artikel yang dipublikasikan ya, baik itu di jurnal nasional ataupun di jurnal internasional. Oke, nah ini sebagai pengantar penulisan karya ilmiah. Adapun RPS-nya, rencana pembelajaran selama satu semesternya, yang sudah berbasis OBE, nanti teman-teman bisa lihat di Classroom Google ya. Oke, next. Nah, apa itu penulisan karya ilmiah, teman-teman semua? Tentu dari definisi ini kita dapat menafsirkan ya atau memahami bahwa karya ilmiah adalah proses penting dalam dunia akademis maupun profesional. Jadi karya ilmiah itu tidak hanya dibuat oleh para akademisi saja, tapi para profesional juga bisa. Contoh para akademisi seperti apa? Nah, teman-teman semua bertindak sebagai akademis, yaitu mahasiswa, dosen, guru, ya. Adapun yang profesional seperti misalnya DGM, General Manager di sebuah hotel, perusahaan, atau supervisor di sebuah corporate, ya. Nah, itu adalah professionally. Lalu kita lihat tujuan dari karya ilmiah ini sebenarnya untuk apa saja. Tujuan dari karya ilmiah ini kalau kita lihat adalah untuk menyampaikan hasil penelitian, pemikiran, atau analisis secara sistematis dan jelas. Jadi karya ilmiah itu tidak boleh lompat-lompat, ya. Jadi karya ilmiah itu tidak boleh lompat-lompat. Contoh dalam penulisan karya ilmiah, apakah boleh di hasil penelitian terlebih dahulu? Jawabannya boleh-boleh saja ya, tapi pasti hasilnya tidak valid atau tidak sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Sehingga harus jelas, teman-teman semua. Lalu kenapa di dalam penulisan karya ilmiah harus sistematis ya? Karena di dalam karya ilmiah itu banyak yang harus disampaikan. Di antaranya ya, sifatnya adalah riset. Riset. Jadi teman-teman semua mungkin sudah pernah membuat sebuah mini riset ataupun riset yang berbasis proyek. Jadi banyak ya penelitian. Atau sekarang teman-teman sedang menyusun skripsi ya. Nah ini termasuk di penelitian. Kemudian pemikiran atau analisis secara sistematis dan jelas. Ini seperti kalau teman-teman pernah membaca adalah systematic literature review namanya ya. Jadi mengkaji beberapa artikel atau karya ilmiah yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya. Jadi ada beberapa artikel karya ilmiah atau buku bacaan atau apapun, teman-teman kaji lagi, teman-teman teliti lagi, tidak hanya satu ya tentunya. Nah, itu menjadi bahan kajian dalam penulisan karya ini. Lalu karya ilmiah ini memiliki ya, memiliki tujuan diantaranya adalah membantu dan mengomunikasikan.
Jadi tugasnya adalah membantu dan mengkomunikasikan ide. Jadi teman-teman yang memiliki ide itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang dinamakan karya ilmiah, lalu nanti bisa diterbitkan di mana saja. Misalnya di jurnal nasional, internasional, jurnal bereputasi. Kemudian dalam bentuk buku juga bisa ya, dalam bentuk modul juga bisa. Dan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada impact-nya, ya, ada impact-nya. Jadi tidak hanya sekedar membuat saja tanpa melakukan dampak, tanpa ada dampaknya, ya, tanpa ada dampaknya. Jadi kalau kita lihat banyak ya karya ilmiah yang dibuat itu tidak sesuai dengan kaidahnya, tidak sesuai dengan kaidah. Sehingga apa dalam hasilnya itu tidak nampak hasilnya buat apa sih ini tulisan ini gitu ya, atau apa namanya, kontribusi nyatanya seperti apa, karena biasanya penelitian seperti itu tanpa dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, jadi langsung ujuk-ujuk, ya ujuk-ujuk itu apa, tiba-tiba, ya tiba-tiba langsung membuat saja sebuah karya ilmiah. Tadi ya yang Bapak sampaikan, tiba-tiba membuat karya ilmiah langsung kepada hasil penelitian tanpa ada introduction-nya dulu, seperti analisis kebutuhan dalam masalah yang akan diselesaikan apa, kemudian teori yang digunakan untuk mendukung permasalahan itu apa, lalu strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut apa. Baru muncullah hasilnya, ya. Jadi tidak boleh langsung tiba-tiba langsung keluar hasil penelitian. Maka kontribusinya tidak akan terlihat biasanya. Dia harus step by step. Oke, next. Tujuan penulisan karya ilmiah tadi ya, menyampaikan hasil penelitian, yaitu dalam bentuk karya ilmiah digunakan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil penelitian kepada halayak luas. Jadi tidak hanya untuk kita pribadi. Jadi siapa saja yang akan mengakses atau mengkaji keilmuan yang sudah kita teliti, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu tidak boleh pelit-pelit dengan ilmunya. Jadi ilmunya dituangkan ke dalam tulisan, lalu tulisannya dipublikasikan, ya disebarluaskan. Sehingga hasil penelitiannya bisa bermanfaat untuk halayak luas, komunitas maupun masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah berbagi pengetahuan. Ya, dengan berbagi pengetahuan ini, karya ilmiah penulis dapat membagikan pengetahuan barunya, yang mungkin ya, yang mungkin menurut peneliti sendiri atau teman-teman semua itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Tapi menurut orang yang membaca, ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Nah, atau dibalik ya, menurut peneliti ini adalah sesuatu yang baru, menurut mereka ada sesuatu yang perlu dikembangkan. Ya, nah itu membagikan pengetahuan yang diperoleh. Sehingga nilai kebermanfaatannya untuk pengembangan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada dampaknya. Jadi kalau orang ingin mengembangkan contoh media pembelajaran berbasis augmented reality misalnya. Jadi dengan adanya augmented reality, virtual reality, itu semuanya akan menjadi gambaran bagi pengembang berikut. Lalu yang selanjutnya adalah memecahkan masalah, ya, memberikan problem solving, ya, memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh peneliti-peneliti di luar. Karena karya ilmiah seringkali bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi tidak hanya berfokus pada masalah itu saja. Jadi banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Sehingga impact-nya itu nampak. Baik dalam bidang sains, teknologi, sosial maupun humaniora. Banyak ya ternyata rumpun ilmunya. Jadi kalau bidang sains, teknologi, sosial maupun humaniora ini adalah rumpun ilmu.
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, teknologi, sosial maupun humaniora. Ini menarik bagi teman-teman mahasiswa yang akan melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, ya. Nah, ini bagus. Apalagi karena isu sekarang itu tidak lepas dari artificial intelligence pada saat ini, ya. Artificial intelligence itu menjadi poin plus ketika teman-teman ingin melakukan penelitian, ya, ingin melakukan penelitian. Karena kalau kita lihat ada augmented reality, virtual reality, blockchain, ya, pada saat ini sedang digandrungi oleh para peneliti-peneliti. Oke, next. Nah, struktur umum karya ilmiah. Nah, tadi di atas ada namanya penulisan karya ilmiah harus sistematis, nggak boleh lompat-lompat. Jadi harus step by step. Step by stepnya harus jelas. Kita harus pertama dilihat dari penyusunannya adalah judulnya. Jadi judul itu menyampaikan topik utama dan lingkup penelitian secara ringkas dan jelas. Nah, jadi judul menurut para peneliti itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Jadi teman-teman silahkan disusun judul penelitiannya kira-kira apa. Gitu ya. Nah, dalam penyusunannya, ini strukturnya ya, strukturnya itu ada abstrak. Nah, abstrak. Tapi sebelum ke abstrak tadi ada judul ya. Judul itu adalah dilihat dari keunikannya. Keunikannya. Bagaimana menentukan judul itu menjadi unik atau tidak? Lihat masalah yang terjadi ya. Lihat masalah yang terjadi. Masalah yang akan diselesaikan apa? Kemudian kira-kira ya, kira-kira nih, kira-kira ada ide atau topik apa yang akan dituangkan ke dalam judul penelitian. Lalu dikombinasikan dengan misalnya teman-teman memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence menggunakan ChatGPT mungkin ya, atau Super ID atau Gemini uh, atau pakai Perplexity silakan ya dikombinasikan. Nah, abstrak ini adalah rangkuman ya teman-teman semua. Berisi dari rangkuman. Rangkuman yang menunjukkan apa? Menunjukkan dari ketajaman isi karya ilmiah. Nah, jumlahnya rata-rata itu di 250 sampai dengan 300 kata. Tidak boleh lebih daripada itu ya. Kalau lebih daripada itu maka akan lewat dari batas ketentuan yang sudah ada ya. Akan lewat dari batas ketentuan. Karena dalam abstrak ini akan merangkum semuanya, merangkum semuanya karya ini. Nah, di sini ada isinya yaitu tentang tujuan. Tujuan dari dilakukan penelitian itu apa? Apakah untuk menyelesaikan masalah pengembangan media misalnya ya, atau untuk melihat pengaruh dalam pembelajaran khususnya di bidang pendidikan, atau seperti apa? Atau seperti apa? Lalu kita lihat lagi, setelah ada tujuan, dia pasti akan menggunakan metode. Nah, metode. Metodenya ini adalah cara ya atau strategi yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan masalahnya. Kira-kira, kira-kira nih, kira-kira metode apa yang cocok ya menurut peneliti sendiri atau menurut teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ya. Metodenya seperti apa? Apakah metodenya menggunakan kuantitatif dengan jenis pendekatannya apa? Silahkan. Kemudian menggunakan metode penelitiannya kualitatif dengan jenis pendekatannya disesuaikan topik penelitiannya. Ataukah menggunakan metode penelitian research and development atau teman-teman mahasiswa sering menyebutnya dengan R&D dengan menggunakan model siapa? Silakan. Kalau teman-teman teknologi pendidikan biasanya lebih familiar dengan ADI, Azure misalnya ya, Board Angle, dan lain sebagainya. Teman-teman. Silakan disesuaikan dengan permasalahan yang ada untuk diselesaikan. Ya.
Lalu ada hasil. Nah, hasil. Kalau kita lihat hasil penelitian itu kan banyak. Tapi kan tidak semuanya dimasukkan ke dalam abstrak, karena abstrak itu berisi ringkasan saja. Karena ketika orang ingin membaca karya ilmiah, itu pasti dia akan melihat di abstraknya terlebih dahulu. Kalau abstraknya bagus, gitu ya, tersusun dengan baik, rapi, seperti ada tujuan, metode, hasil, tiga ini, maka dia akan tertarik, interest, ya, untuk mengkaji lebih dalam penelitian yang sedang dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Oke. Nah, ini ada kesimpulan dari penelitian. Ini singkat saja. Misalnya contoh, oh impact-nya, ada dampaknya terhadap pengaruhnya. Ada dampaknya atau impact-nya terhadap penelitian yang diajukan oleh teman-teman semua. Oke ya. Lalu yang ketiga, ini ada pendahuluan. Nah, dalam membuat karya ilmiah diwajibkan ada pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik, latar belakang, dan tujuan penelitian. Jadi memperkenalkan topik itu ide umumnya dulu apa nih, gitu ya. Misalnya teman-teman ingin membahas tentang isu global atau current isu yang pada saat ini sedang hangat, seperti ketajaman berpikir dalam menggunakan augmented reality atau perplexity atau lain sebagainya ya yang berkaitan dengan artificial intelligence. Ya, lalu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah masalah yang benar-benar ditemukan oleh peneliti sendiri. Latar belakang. Jadi latar belakang masalahnya apa? Tujuan diangkatnya judul penelitian nah, di poin satu ini apa tujuan? Apa latar belakangnya? Ya, setelah itu baru muncul tujuan penelitian. Metode ya, metode penelitian adalah menjelaskan prosedur dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Strategi apa ya yang digunakan oleh peneliti sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tadi ya sudah saya jelaskan di abstrak. Hasil pembahasan, hasil ini ada hasil dan pembahasan ya. Ini ada dua. Kadang-kadang mahasiswa suka terlewat. Dia hanya menyampaikan hasil saja, tapi pembahasannya tidak. Di sini ada kalimat dan ya, ada kata dan. Hasil dan pembahasan, maka ada dua. Ada hasilnya dan ada pembahasan. Jadi hasilnya adalah menyajikan temuan penelitian. Dan pembahasannya adalah analisisnya. Misalnya dari hasil-hasil tersebut didukung juga oleh pendapat para ahli yang menguatkan bahwa hasil penelitian itu selaras, ya, tidak hanya berdasarkan pendapat para peneliti sendiri atau pendapat para mahasiswa. Jadi ya, harus didukung ya, harus didukung, harus disupport berkaitan dengan pembahasan atau analisis. Kesimpulannya adalah menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan implikasi impact tadi ya, implikasi atau rekomendasi. Jadi kesimpulannya harus disesuaikan dengan apa? Dengan permasalahan yang ada, ya, dengan permasalahan. Di poin 3 tadi, ini kan ada latar belakang ya. Ada latar belakang, biasanya menyebutkan permasalahan yang ada. Nah, hasilnya, sorry, kesimpulannya adalah dari permasalahan-permasalahan yang ada. Berangkat dari poin 6, lari ke poin 3 di latar belakangnya. Poin 3 harus mencocokkan juga dengan hasil dan pembahasan. Barulah muncul penelitian memberikan implikasi atau rekomendasi. Oke, mudah-mudahan dapat diterima dan jelas ya. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat referensi sumber yang digunakan dalam penulisan. Banyak ya yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Ada jurnal, ada artikel yang dipublikasikan di jurnal, ada buku ya, ada apa lagi. Teman-teman sekalian boleh menggunakannya. Kemudian mengakses berita atau konten terpercaya di web ya yang bisa divalidasi itu boleh-boleh saja. Nah, memuat referensi sumber ini tidak boleh menggunakan tahun-tahun lama. Tahun-tahun lama itu tidak boleh ya. Tahun-tahun lama itu tidak boleh. Jadi harus yang baru ya, harus yang baru. Kategori baru adalah 5 sampai 7 tahun terakhir. 5
sampai 7 tahun. Ya. Berarti kalau sekarang 2025 gitu ya, teman-teman boleh menggunakan tahun 2018 gitu ya. 2018 itu boleh. Masih boleh digunakan karena kategori baru. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Next. Nah, apa pentingnya kita dalam melakukan penulisan karya ilmiah? Penulisan karya ilmiah ini memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analitis. Jadi orang yang suka melakukan penelitian atau yang melakukan penulisan karya ilmiah, biasanya sifat berpikirnya kritis, ya. Sifat berpikirnya kritis, kemudian mampu menganalisis, ya. Menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di ruang lingkupnya saja, biasanya, ruang lingkup yang kecil. Karena akan menunjukkan bahwa oh ada sesuatu yang mesti harus diselesaikan oleh peneliti atau penulis sendiri, ya. Misalnya di kampusnya, nah, di kampus kita di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, apa nih sesuatu yang perlu diteliti? Misal ya, presensi menggunakan manual terus. Apakah peneliti mulai tergelitik gitu ya, akan melakukan presensi menggunakan fingerprint, kemudian barcode, atau menggunakan sensorik mata, atau lain sebagainya. Nah, ini akan membangun daya berpikir kritis mahasiswa, biasanya ya. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi tertulis karena ini sering melakukan penulisan ya. Jadi dia terbiasa menulis, menuangkan ide gagasannya ke dalam tulisan. Jadi komunikasi dalam tertulisnya itu sangat bagus biasa. Lalu memberikan kontribusi nyata, ini kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, dia memiliki sumbangsih. Contoh ya, contoh teman-teman sekalian pernah melakukan publikasi karya ilmiah di jurnal nasional atau di jurnal internasional, atau teman-teman pernah mengakses Google Scholar, atau teman-teman sekalian pernah punya akun Google Scholar. Coba cek di riwayat Google Scholar teman-teman semua. Pernah melakukan publikasi kah atau tidak? Nah, kalau sudah, berarti teman-teman ikut berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Kalau belum, nah silahkan dibangun itu. Ya, silahkan dibuat karya ilmiahnya, kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional. Ya, latihan menulis, latihan menulis. Sekarang sangat mudah ya dalam membuat karya ilmiah dengan berbantuan AI pada saat luar biasa. Selain itu, karya ilmiah seringkali menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, decision support system itu perlu juga adanya kajian, ya. Jadi tidak hanya berdasarkan pendapat-pendapat orang saja, tapi harus dilihat apakah sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum atau seperti apa, ya. Sehingga dalam pengambilan keputusan mereka akan melihat karya ilmiah yang pernah dipublikasikan. Nah, ini menunjukkan apa? Karya ilmiah sangat penting, ya, sangat penting. Ya. Nah, dengan pemahaman yang baik tentang struktur dan tujuan penulisan karya ilmiah, penulis ya, penulis dan peneliti ini dapat menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembaca dan komunitas ilmiah. Jadi penting sekali ya bagi teman-teman mahasiswa ya akademisi ya, akademisi ini akan atau menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Jadi sangat penting sekali menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Oke, eh, pantun terakhir. Buku dan jurnal jadi teman setia. Mencari referensi tak pernah henti. Dengan penulisan yang baik dan benar, karya ilmiah kita pasti dihargai. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan nyimaknya materi pada hari ini. Mudah-mudahan sharing keilmuan kita membawa banyak manfaat, berkah, dan barokah. Kita lanjutkan diskusi kita di Google Classroom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.